Alhamdulillah, alhamdulillah. Suaranya terdengar? Dengar Ustaz. Jelas. Nah ini ya Allah. Jauh Ustaz, suaranya Ustaz. Jauh ya? Oke. Kita jelas Ustaz. Bentar, saya ingin. Headsetnya dipakai. Bagus ya. Kalau nggak mau dikecilin. Cek, jelas nggak? Jelas. Jelas Ustaz, tapi agak jauh-jauh gitu suaranya. Ya, mari maklum dulu. Hujan Ustaz. Halo, jelas nggak sekarang? Jelas Ustaz. Jelas ya? Oke. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Alhamdulillah. Segala puja dan pujanya milik Allah yang hari ini kita semuanya dipertemukan, dikumpulkan kembali di suasana masih Syawal. Tentunya saya secara pribadi dan secara keluarga besar Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Fitran Muhammadah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim kullu amin wa amin khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mohon maaf lahir batin. Amin. Mohon maaf lahir batin Ustaz. Ya, semoga kita di hari yang penuh dengan kebaikan sama Syawal, insyaallah kita semuanya mendapatkan rahmat karunia terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang disayang dan dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian, santriawati Majelis Ilmu Cahaya Hongkong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya segenap pengurus asatidah, asatid, ya, khususnya Syekhul Kabir, Yahwana, guru kita semuanya, Syekh Abu Syahadah, yang sama-sama kita hormati dan Allah berikan tentunya seluruh
para penggiat dakwah, ngajar di Majelis Ilmu Cahayaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semua hadirin hadirat, khusus santriawati Majelis Ilmu Cahayaku Hongkong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, dan tentunya sekarang kita sudah hari keberapa ya Syawalnya? 17. 17 Ustaz. Artinya sudah 2 minggu lebih kita melewati bulan Syawal. Semoga ibadah di bulan Syawal pun jadi sebuah menyempurna ibadah-ibadah yang 11 bulan yang akan datang, yang akan kita lalui. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, man shoma ramadhana ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana tsumma sitan syawal kana kasabatahan. Jadi siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahannya yang telah lalu dan akan datang. Lalu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasabatahan, sama seperti puasa sepanjang tahun. Artinya inilah yang kemudian mana ada sebuah cita-cita besar, ada sebuah keinginan daripada hamba-hamba yang dikasih sayangi Allah itu adalah ingin ibadahnya terus continue, bahkan puasa yang Ramadan itu pengennya terus-terusan. Ada bahasa begitu ya, seandainya puasa bulan Ramadan itu setiap bulan, nikmat rasanya kan gitu. Tapi tentunya itu kan andai-andai saja, keinginan saja. Tapi ketika prakteknya tentunya sangat jauh panggang daripada api. Berat rasanya bulan Ramadan saja bagi yang ya tidak biasa, hanya mengawali saja puasa, setelah itu tidak, baru penutup lagi puasa, ikut Ramadan, ikut Lebaran. Itu sebuah fenomena yang memang terjadi. Oleh karenanya bagaimana memudahkan dan meringankan kepada hamba-hamba Allah. Begitu besar cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, begitu besar cinta dan kasih sayang Rasulullah pada hamba-hamba Allah, yang kemudian dimudahkan. Bagaimana dimudahkannya ibadah-ibadahnya itu untuk kemudian hanya dengan menjalankan ibadah 6 hari saja di bulan Syawal. Ya, man shoma ramadhana tsumma atba'a sitan min Syawal, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan kemudian diikutkan 6 hari setelah bulan puasa setelah Ramadan ini di bulan Syawal, karena kasabatahan, maka sama nilainya seperti puasa sepanjang tahun itu. Ini sebuah bonus, sebuah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya ya, orang-orang yang bisa menjalankan puasa bulan Syawal itu adalah orang yang terlatih. Orang yang terlatih di dalam ibadah, orang yang terlatih dalam menjalankan puasa. Berat rasanya ya menjalankan, apalagi setelah Ramadan yang sebulan penuh menahan lapar dan dahaga. Kemudian Syawal ini banyak orang yang makan, banyak orang temu, apalagi silaturahim kita ketemu, maka biasanya berat rasanya. Tapi ketika memang kita mampu menjalankannya, itulah bonusnya, hadiahnya, kita seperti ibadah sepanjang atau puasa sepanjang tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kemudian bisa kita deteksi? Ya, kita bisa bisa kita lihat tanda-tanda hamba Allah, ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai, yang dikasih sayang. Maka kemudian Allah pertegas di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi samil alim minasyaitan. Dibaca ininya, coba buka. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 63. Surat Al-Furqan. Surat ke-25. Juz ke-19. Ada, sudah ada. 63 ya Ustaz. Ya, 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan sebuah kemuliaan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan kemarin itu sesungguhnya itu membuat latihan kita dan dilatih oleh Allah melalui puasa. Dengan puasa kita akan merasa diri kita ini tak berdaya, ya, tidak punya kekuatan apapun. Kita tidak makan dari pagi, tidak minum dari pagi sampai malam, sampai menjelang sampai terbenam matahari. Maka kalaulah tidak dan bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, maka sungguhnya tidak akan mungkin kita mampu menjalani. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita ujub, takabur, angkuh, merasa hebat. Tidak ada yang hebat, kata Allah. Maka ketika sudah mampu memaknai sebuah ibadah, bagaimana Allah memberikan sebuah latihan kepada kita sehingga kita hanya yang diingat adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya melainkan kepada Allah. Artinya diri kita ini tidak ada yang pantas disombongkan, tidak ada yang pantas dibanggakan, karena Allah yang Maha Kuasa. Maka orang-orang yang mampu dalam Al-Quran itu adalah hamba Allah, itu adalah ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Artinya tidak sombong, ya, tidak sombong. Bahkan ketika disapa, ya, ketika disapa, ditegur oleh orang-orang bodoh, ya kan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yang terucap dari kata-katanya, dari mulutnya itu adalah kata-kata salam, kata-kata kebaikan, kata-kata yang membuat keselamatan, bukan kata-kata yang membuat permusuhan, apalagi pertengkaran, perpecahan, menghina, kemudian kata-kata yang mengejek dan segala macam. Maka kemudian dengan puasa itu pun kita dilatih bagaimana sebulan penuh agar kemudian kita tidak bicara yang tidak baik. Bagaimana puasa itu akan diterima oleh Allah ketika puasanya mampu menahan segala yang menghilangkan nilai ibadah puasa. Di antaranya ada 5 yang pernah saya sampaikan di bulan puasa. Apa? Salah satu adalah al-kidib, bohong. Kemudian saksi palsu. Kemudian apalagi, ya kan? Ya, bicara ya rofas, ya, cara yang membangkitkan sebuah rofas, busuk, cara yang buruk, membawa dosa. Dilatih benar-benar. Bahkan kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bagaimana kemudian mengingatkan, dilatih juga
ketika kita beriman kepada Allah dan akhir, maka kata-kata yang kita keluarkan itu yang baik-baik saja. Bahkan kalau tidak ada perkataan yang baik, ya diam saja. Bahkan perkataan kepada orang pun betul-betul harus harus dijaga agar jangan sampai menyakiti, agar jangan sampai kemudian bahkan mohon maaf jadi fitnah. Ini orang-orang yang kasih sayang Allah itu, hatta dia ditetangi oleh orang bodoh, disapa oleh bodoh, tidak kemudian kita merasa apain ditanya dengan orang dia, dan segala macam. Maka orang yang ibadur rahman dia akan berkata qalu salama. Lalu selanjutnya apa? Ayat 64 coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, lihat di ayat selanjutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ramadan lagi-lagi latih kita. Bulan penuh yang lalu bagaimana dilatih dengan berdiri tengah malam. Berdiri di tengah malam, kemudian kita bukan saja berdiri qiraatul Quran. Kemudian bukan sekedar berdiri tapi ruku, sujud, sholat malam itu dijalankan. Maka orang-orang yang Allah sampaikan ibadur rahman, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah dia yang dimana menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ruku dan sujud dirinya itu adalah bagian dari sebuah bukti dia menjadi hamba-hamba Allah yang dikasih sayang. Maka kemudian man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di bulan Ramadan mendapatkan keistimewaan. Orang siapa yang berdiri di tengah malam ya dengan penuh keimanan, penuh dengan pengharapan, imanan wa ihtisaban, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya ya yang telah lalu. Ya, sedemikian istimewanya orang-orang yang berdiri dan berikan di tengah malam. Kemudian Allah berikan sebuah penghargaan ibadah rahman, hamba yang kasih sayang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah majelis Hidayaku di Hongkong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat yang selanjutnya menjadi ibadur rahman, lihat ayat selanjutnya 65. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana isfir 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Terus kemudian orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana shrif anna adzab jahannam inna adzabaka ghafur. Rabbana shrif anna adzab jahannam inna adzabaka ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami, ya kan, jauhkanlah azab jahanam dari kami ya. Inna adzabaka ghafur, karena sungguhnya ya azabnya itu membuat kebinasaan yang naudzubillah subhanallah. Kenapa kita harus memohon kepada Allah agar kita dilindungi, memohon perlindungan daripada azab jahanam? Maka dijelaskan kata Allah, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu di ayat selanjutnya baca. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Artinya, sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Na'udzubillah subhanallah.
Tapi ternyata kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di ketika tahiyat akhir, Allahumma a'udzubika min adzabil qabri min adzabinar. Allah, aku berlindung kepada dari siksa kubur dan daripada siksa api neraka. Wa bitatil mahya wal mat min syarril masih dajjal. Dalam sholat itu pun diajarkan agar kita berlindung kepada dari siksa atau dari azab jahanam. Kemudian Allah pun mengajarkan kita dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 ya, ayat 65. Rabbana syrif anna azab jahannam inna azaba kana ghorab. Ini perbanyak doa ini untuk kita semuanya. Rabbana syrif anna azab jahannam inna azaba kana ghorab. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena ternyata jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali dan tempat menetap. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kemudian ciri-ciri khusus daripada orang-orang yang dikatakan Allah ibadur rahman, hamba Allah yang disayangi. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 67 dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Walladzina idza anfaqu, kaitan adalah tidak berlebih-lebihan itu. Artinya ketika kita memberikan harta kita ini tidak berlebih-lebihan. Berlebihan itu artinya bisa ya ingin dipuji, ingin ingin dilihat oleh manusia. Karena sungguhnya pahala yang atau ibadah yang ditampakkan dengan niat karena ingin dilihat orang, nilai pahalanya adalah hilang. Tidak memiliki nilai apa-apa. Tetapi Allah juga menyampaikan bahwa orang yang ibadur rahman itu adalah yang menafkahkan hartanya ya secara wajar saja dan tidak kikir, memberikan harta belanjakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun dilatih di dalam bulan suci Ramadan. Dan yang lalu kita berbagi kepada sahabat, kepada saudara-saudara kita berbagi kepada sekeliling. Karena ada haknya fakir miskin. Dan kita mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat malnya dengan berinfak bersedekah. Seperti itu dan terus terjaga apa yang dilakukannya adalah kepada rahmat, hamba-hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi ibadah rahman itu? Di dalam surah Al-Furqan ayat 68 menjelaskan secara detail. Selanjutnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya ia mendapat hukuman yang berat.
Yudha'af lahul adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Diulang, ditambah pada ayat. Belum jelas. Ayat selanjutnya dibaca. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana Allah menjelaskan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah? Selanjutnya dijelaskan di dalam ayat 68. Siapa lagi yang ibadur rahman itu? Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain dan tidak membunuh wala yaqtuluna an-nafsa dan tidak membunuh allati haramallah yang telah diharamkan oleh Allah illa bil haqq kecuali dengan yang benar wala yaznun dan tidak berzina wa may yaf'al dzalika sama barang siapa yang melakukan tadi semua niscaya akan mendapatkan hukuman yang berat. Apa hukuman yang berat kata Allah? Adalah yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan muhana, terhina. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang tidak mensekutukan Allah, orang yang memohon, ya, orang yang memohon hanya kepada Allah saja, lalu tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, ya kan? Dan tidak dan tidak berzina. Siapa yang melakukan tadi, ya, dari amalan-amalan yang dilarang oleh Allah tadi, maka dia akan mendapatkan sebuah azab yang kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Naudzubillah summa naudzubillah. Suaranya jelas gak? Soalnya lagi hujan besar di luar. Jelas, Alhamdulillah. Terus ayat selanjutnya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah. Jadi ada sebuah kasih sayang Allah yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Dan kemudian ketika seorang hamba itu tergelincir, tersesat, atau kemudian melakukan dosa, maka ada sebuah kasih sayang Allah yang besar yang Allah hadirkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ketika apa? Illa man taba wa amila salihah. Ketika orang itu tersesat, ketika orang itu terjatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa, ya, perbuatan yang kemudian katakan murka Allah, lalu tiba-tiba dia bertobat atau dia syirik dari mensekutukan Allah, dia bertobat, bukan sekedar tobat kemudian memperbanyak amal-amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat.
Bagaimana Allah sampaikan, mereka diganti dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan selama ini, kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan selama ini, maka ketika dia bertobat, illa man taba wa amila shalihan, bertobat lalu dibarengi dengan amal soleh, bukan hanya taubat tetapi beramal soleh hari-harinya, maka kejahatan tadi, dosa-dosanya tadi, apalagi ya keburukan-keburukan dan kejahatan tadi Allah ampuni dan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya karena dia sungguh-sungguh illa man taba wa amila sholih, taubat yang dibarengi dengan amal soleh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allah ghafurur rahim, menegaskan kembali bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya, maha luas kasih sayangnya. Demikian sangat sayangnya Allah, begitu cintanya Allah, begitu menginginkannya hamba-hamba yang telah tergelincir, hamba-hamba yang telah tersesat, atau hamba-hamba yang sudah masuk ke dalam lubang kejahatan, dosa, rona dan dosa, yang bergelimangan dosa, tapi dia kembali kepada Allah, menginsafinya, kemudian dia betul-betul mengakuinya dari semua perbuatan dosa dan kejahatan itu, dengan bertobat dan amal soleh, Allah hapuskan kejahatan-kejahatannya itu. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lalu kemudian ayat selanjutnya Allah menegaskan bagaimana Allah menegaskan kepada hamba-hamba yang yang dikasihi dan disayangi Allah. Baca ayat 71. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi bisa kita lihat siapa yang bertobat itu yang benar-benar bertobat dan diterima tobatnya. Maka kuncinya tobat itu adalah wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar. Jadi kelihatan dan terlihat ketika kita, jangan orang lain, ketika kita bertobat kepada Allah, maka terlihat tobat itu diterima dan tidak diterima oleh Allah, kecuali kita memperbanyak amalan kebaikan di dalamnya dan bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah ya dengan sesungguh-sungguhnya dan dibarengi dengan amal-amal kebajikan. Insyaallah orang yang demikian itu adalah orang yang diterima tobatnya dan benar-benar tobat di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, sahabat yang dicintai oleh Allah, sahabat-sahabat mulia, sahabat-sahabat saya atau Majelis Ilmu Jaya Hongkong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teruskan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi orang-orang yang tobat, benar-benar tobat, di antaranya ada ciri-ciri khususnya. Pertama tadi bertobat dan beramal soleh. Yang kedua, orang itu tidak memberikan kesaksian palsu, tidak dusta, ya, dan mereka ya kan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak dan apabila mereka
bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu saja. Apa? Mereka tidak ikut di dalam sebuah amalan, sebuah pekerjaan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Itu orang-orang yang benar-benar bertobat kepada Allah dengan sebenar bertobat, ya, dan dia mengajarkan amal soleh, tidak berdusta, tidak berjanji saksi palsu, dan ketika berkumpul bersama orang yang hanya hari-harinya ngomong lalu saja dalam hal tentunya dengan menjaga kesempatan dalam diri. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat 79. Ayat 73. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ya, bagaimana orang-orang itu sudah bertobat kepada Allah, dia kalau dikasih di peringatan atau dikasih nasihat itu dia cepat dengar. Dia seperti orang tuli, tidak seperti orang buta. Dikasih petunjuk itu dia jalankan. Itu orang-orang yang benar-benar bertobat kepada Allah. Terus ada doa yang diajarkan oleh Allah dalam Allah di ayat 74. Ayat Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini untuk orang-orang yang senantiasa ingin mendapatkan rahmat Allah dan memohon agar seluruh keturunannya, pasangannya itu menjadi penyenang hatinya, ya kan? Penyenang hati, qurrata ayun, ya, sebagai penyenang hati kami, penyenang hati. Jadi berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imam. Ya kan? Ini satu doa yang luar biasa yang diajarkan langsung oleh Allah ketika orang itu benar-benar bertobat. Lalu dipertegas di dalam ayat 75 bagaimana ya balasan-balasan yang lebih besar, lebih mulia, tinggi di hadapan orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 78. Dari baca belum ayat? Sampai 77 Ustaz. Ya, 78 sekarang. 78. Ayat berapa Ustaz? Ayat 78 mau. Sampai 77. 76. 75 sudah Ustaz. Sudah tadi. 76 berarti. 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Ya, terus terakhir 77 kalian. 76.
khalidina fiha wa hasunat murtafaqan wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Dari ya lanjut. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lisama. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, pada sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Allah. Yang pertama di 75 masih saya ulang. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Bagaimana orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu kan orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Jadi kesungguhan di dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya itu kan perlu kesabaran. Maka dengan sabarnya itu, apa yang Allah sampaikan, Allah akan berikan tempat yang tinggi dalam surga. Kenapa? Karena sabar. Sabar tidak menjalankan lagi perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, perbuatan yang mendatangkan kekufuran, musyrikan, ya. Dan juga, ya kan, di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Artinya penghormatan para bidadari, penghormatan semua penghuni-penghuni surga dan para malaikat dengan kata-kata salam. Kan? Khalidina fiha hasanat mustaqarrah koma. Bagaimana kemudian mereka mendapatkan sebuah kenikmatan yang kekal di dalam surganya Allah, dan tadi ada neraka adalah seburuk-buruknya tempat, tentunya surga adalah mustaqarrah wa muqama, adalah sebaik-baik tempat dan kediaman yang di akhirat. Ini perbandingannya ya dengan yang di atas tadi, bahwa ada tempat seburuk-buruk tempat adalah neraka, dan sebaik-baik tempat dan tempat kediaman adalah surga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kemudian diingatkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aakum. Ya. Wahai Muhammad, kepada orang, sampaikan, katakanlah kepada orang yang musyrik. Ini kaitan kepada orang musyrik. Ya. Yang mungkin ya tadi udah dikasih jalan untuk bertobat, untuk menjauhi sebuah kemusyrikan, tetapi menjalankannya. Maka kata baginda Rasul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang musyrik, ya, rabbi laula du'aakum, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau kamu tidak kalau tidak karena ibadahmu. Ya. Waqad qaddamna fasawfa yakunu lizama. Maka kemudian ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan. Jadi ada seolah-olah orang yang beribadah kepada Allah tetapi sesungguhnya tidak beribadah. Ya. Kenapa? Karena mendustakan apa yang Allah apa yang Allah benarkan. Karena dia berdusta dalam kehidupan. Karena dia tidak mengikuti kepada tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan, saufa yakunu lizama, maka nanti adalah sebuah siksaan yang kekal, azab yang kekal, yang pasti menimpanya. Na'udzubillah, semuanya terhindar dari sebuah azab neraka, dari sebuah azab keburukan-keburukan baik di dunia, di akhirat kelak. Dan sudah ditemukan dalam rahmat dalam surganya Allah SWT, menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian dia tidak sombong, tidak angkuh, dan dia tetap rendah hati dalam dunia dan bertobat kepada Allah Subhanahu. Demikian yang mungkin bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang lebihnya mohon maaf. Saya Ridho Sadu menyampaikan sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum siyama nasikum taqabbal karim. Mohon maaf dari warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terus Ustaz. Sama Hati-hati Ustaz. capture. Terus Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nur, Mbak Karsiti. Pun mampak turun Mbak Nur.